Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel seputar tani dan kebun. Apa kabar semua para sahabat tani? Seperti biasa teman-teman, kali ini saya berbagi tentang dunia pertanian dan perkebunan ya. Teman-teman, sini sudah teman-teman lihat ya, bahwa sini di sebelah kiri saya ini rumputnya terlihat hijau ya, dan di sebelah kanan ini terlihat kekuningan teman-teman ya. Jadi yang mau saya beritahu teman-teman bahwa ini kemarin lahan saya ini sudah saya semprot dengan pentakol ya, dengan pentakol, dan tidak mati teman-teman ya. Dan begini hasilnya. Di hasilnya seperti ini, yang sebelah kiri saya ini. Dan yang ini sudah saya semprot lagi teman-teman dengan bahan aktif yang berbeda. Jadi teman-teman, ternyata tumbuhan juga bisa mengalami kekebalan terhadap herbisida. Jadi dulu di video seperti di video saya sebelumnya, bahwa pengendalian lulangan itu saya menggunakan pentakol ya, dengan berbahan aktif kontak dan sistemik, yaitu paraquat dan deuron ya teman-teman ya. Yang pertama bisa dikendalikan, dan kemudian ini saya gunakan lagi yang kedua kalinya, tidak mempan lagi teman-teman ya. Saya gunakan dengan bahan aktif yang sama, dia tidak bisa dikendalikan teman-teman ya. Inilah dia hasilnya, hanya rumput-rumput yang ringan saja yang mati teman-teman ya, dan lulangannya tetap ya. Kemudian saya susul dengan bahan aktif yang berbeda. Nah, ternyata begini teman-teman, inilah 1 minggu setelah saya semprot ya, 1 minggu setelah saya semprot maksud saya. Jadi teman-teman, ini herbisida sistemik ya. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa teratasi teman-temannya. Jadi memang teman-teman, terus terang dalam pengendalian lulangan ini ya sangat harus teman-teman ya, kerja ekstra ya. Kalau menggunakan lulangan ya agak cukup lumayan susah dikendalikan teman-teman ya. Jadi simak terus teman-teman ya, bahan aktif apa saja yang saya gunakan. Simak terus video ini supaya tidak gagal paham teman-teman ya. Jadi sebelum kita lanjut ya teman-teman ya, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya, karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Jadi para sahabat tani semua, bahan aktif yang saya gunakan kali ini menggunakan amonium glufosinat ya, dengan merek dagang Glupo teman-teman ya, Glupo 150 SL ya. Jadi karena sebelumnya itu yang saya sudah menggunakan gabungan paraquat dan deuron ya teman-teman ya, itulah lahan yang tadi, dan tidak mempan lagi karena juga sebelumnya saya menggunakan itu. Jadi sudah 2 kali menggunakan bahan aktif itu, merek dagang pentakol teman-teman ya, seperti yang ada di video saya sebelumnya ya, pengendalian lulangan ya. Jadi saya sudah menggunakan itu sampai 2 kali, dan yang kedua kalinya tidak mempan lagi teman-teman. Nah, apalagi terkhusus itu gulma lulangan. Dan kemudian saya menggantinya dengan ini, saya coba dengan ini, merek dagang ini ya teman-teman ya. Dan kemudian sebagian saya tidak semprot ya, saya coba dulu ya, begitu saya uji coba, dan ternyata itulah hasilnya yang tadi ya teman-teman ya. Yang sebelah kanan lahan saya tadi itu sudah mulai menguning teman-teman ya, itu hasil semprotan 1 minggu yang lalu ya, begitu teman-teman ya. Jadi rupa-rupanya teman-teman, bila mana kita menyemprot tumbuhan itu, dan dia kan punya biji, ada biji-bijinya, dan pasti itu bijinya itu tumbuh lagi ya, tumbuh lagi, dan itu nanti akan menghasilkan tumbuhan yang kebal terhadap herbisida tersebut ya. Kenapa? Dengan alasan apa? Karena secara tidak, saat kita menyemprot tumbuhan itu ataupun gulma tersebut, saat kita menyemprot
dia secara tidak langsung sudah diajari ya, sudah diserap biji tersebut, zat herbisida tersebut ya, bahan aktif tersebut dia sudah dirasakannya ya, sudah diimun contohnya ya, dia sudah menyerap seperti itu ya, dia sudah diserap, sudah dicerna, dan kemudian dia tumbuh lagi dan dia akan kebal terhadap bahan aktif tersebut. Jadi makanya kita harus menggantinya kalau kita untuk menyemprot berikutnya. Begitu teman-teman ya. Sama halnya dengan pengendalian hama pada tanaman ya teman-teman ya. Jadi kan kita harus merolling begitu ya. Kalau kita hanya menggunakan bahan aktif itu saja, nanti hamanya akan kebal, resistensi ya teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman sedikit tipsnya ya. Jadi caranya teman-teman, jangan lupa selalu kita menggunakan perekat. Bebas teman-teman mau gunakan perekat merek apa saja, bahan apa saja, terserah teman-teman ya, mana yang bagusnya lah ya. Jadi yang pertama sekali kita buat dulu perekatnya. Ya, kita aduk, barulah kita menggunakan herbisida tadi teman-teman ya. Jadi apapun itu teman-teman, selalu kita mengaduknya. Yang lebih pertama adalah perekat ya. Yang paling pertama sekali diaduk adalah perekat. Setelah tercampur rata, kita mencampurkan herbisida ya, ataupun pestisida. Teman-teman, yang saya gunakan di sini dosisnya lebih kurang 100 ml ya per tangki ya. Karena ini lebih kurang 30 ml nih teman-teman. Jadi ini saya buat 3 tutup untuk per tangki 16 liter. Jadi begitulah teman-teman ya, sedikit tips yang saya berikan cara menggunakan gulma pada tanaman kita, terkhusus ini adalah gulma lulangan. Ini teman-teman sangat sulit dikendalikan ya, sangat susah. Jadi memang dia harus punya trik tersendiri, punya tips dan cara-cara ya, supaya dia boleh terkendalikan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu video saya. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Salam sukses petani Riau Indonesia.